Wa syam'in dan lilin. Unyo tatuk lilin berut lilin baju na wajaro. Ate tatuk tumayang nyan hantruh i umiyup iduk lilin nyan. Hantah udu. Maka syaratnya begadah ilai lilin nyan. Baikna. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian fikih. Telah kita kaji beberapa minggu yang lalu tentang syarat yang pertama dari wudu dan juga merupakan syarat daripada mandi, yaitu air mutlak dan air-air yang lain. Sebelum kita lanjutkan kepada syarat yang kedua dari wudu, maka pada hari ini kalau masih ada muskil, artinya hal-hal yang mengganjal, boleh kita diskusikan yang berkaitan dengan air. Kira-kira jamaah na mantong yang golom paham atau yang masih meragukan tentang masalah hukum air. Nah, sebelum menanyokun kitab, boleh ditanyakan. Nah, kira-kira so yang mantong kurung pah. Kalau mantong pah, tak pah karena persoalan air lah persoalan yang paling sangat penting. Belah raunun nah. Nah, belah rawi. Ana ya. Nah. Munyohana maka kita lanjutkan kepada yang kedua, rukun wudu yang kedua. Imam Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari berkata, wasaniha jaryu ma'in ala adwin maghsulin fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jiryani li'annahu la yusamma ghuslan. Li'annahu la yusamma ghaslan. Syarat wudu yang kedua adalah mengalirkan air di atas anggota yang dicuci. Mengalirkan air di atas anggota yang dicuci. Anggota wudu ada beberapa para jamaah. Kalau kita lihat yang wajib, ada 4 yang wajib. Anggota ini yang anggota, yaitu muka, 2 tangan sampai siku, kepala, sebahagian kepala, dan kaki sampai mata kaki. Nyan anggota wudu yang wajib. Nah, di antara anggota wudu itu ada yang wajibnya dicuci, ada yang wajibnya disapu.
Mana yang wajibnya dicuci? Wajah, mukanya wajib dicuci. Rah batadanya. Tangan dari ujung sampai siku wajib dicuci, wajib darah. Kaki dari ujung kaki sampai mata kaki juga wajib rah. Sedangkan kepala wajibnya disapu. Jadi beda adanya. Yang sesuai dengan firman Allah ini. Ayat tentang wudu. Karena punya kepala dalam ayatnya Allah gekun wamsahu biruusikum. Yang lain faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain ilal marafiq. Kan Allah cucilah wajahmu dan dua tanganmu hingga siku-siku ilal marafiq. Lenyan bak kaki Allah kun wamsahu biruusikum. Bak kepala. Jadi berdasarkan ayatnya, maka para ulama mengelompokkan di antara 4 anggota wudu tersebut, 3 wajib dicuci, yang 1 lagi wajib disapu, yaitu kepala. Nah, sekarang syarat wudu yang kedua pada anggota yang wajib dicuci. Artinya kita pahami wajah, tangan sampai siku, dan kaki sampai mata kaki. Ana tak pahami kepala, naruh kepala. Nah, di anggota itu wajib kita melakukan jaryumain, mengalirkan air. Air yang kita kenakan kepada anggota itu wajib mengalir. Wajib mengalirkan air. Nah, maka Syekh Zainuddin mengatakan fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jiryanin. Maka tidak cukup, kata beliau, cuma disentuhkan akan anggota tersebut. Disentuh anggota tersebut oleh air dengan tanpa mengalir. Artinya anggota cuma bersentuhan dengan air tanpa mengalir itu tidak cukup dalam berwudu pada anggota yang wajib dicuci. Kenapa? Li'annahu la yusamma ghaslan. Karena menyentuhkan anggota dengan air saja tanpa mengalir tidak dinamakan cuci. Nah, artinya secara loghah, secara bahasa, cuci itu adalah harus airnya mengalir. Karena kalau disebut cuci, dia lebih daripada hanya sekedar memercikkan. Nah, jadi tetabuhi bak muka bunailei. Yang syaratnya. Munyo beuk mendang dejoi dan lah bauk mendang ana payaile. Kata karena bukan mencuci tapi menyapu. Yang syarat wudu yang kedua. Wasalisuha, syarat wudu yang ketiga, alla yakuna alaihi ay alal adwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran darran kaza'faran wasandal khilafan li jam'en. Yaitu tidak ada di atas, artinya di atas anggota wudu mughayyirun, sesuatu yang dapat merubah air taghayyuran darran, sebagai perubahan yang memudaratkan. Jadi disyaratkan di saat kita berwudu di atas anggota wudu. Kalau sudah berbicara anggota wudu 4 tadi, di atas anggota wudu yang 4 tadi
tidak terdapat sesuatu. Sesuatu itu bisa najis, bisa benda suci. Hana tapubi, hana benda najis, hana benda suci yang dapat merubah sifat air yang perubahannya memudaratkan. Apa makna perubahan memudaratkan? Yaitu tidak lagi mutlak air. Sehingga air tidak lagi disebut air. Kalau di sini dicontohkan seperti za'faran dan sandal. Za'faran, maksudnya minyaknya. Minyak za'faran dan minyak sandal. Nah, sandal kayu cendana. Za'faran boleh kita katakan kunyit. Nah, kunyit. Kuning warna kan? Nah, menyona ada anggota ada kenang ilain ka kuning ilain. Yang tabuhnya. Monyo kuneng jihbrat sehingga hana gukun lei ka gukun kunyit karena waktu kulit dena kunyit maka nyan hansah tatung wudu hansah wudu tanya. Jadi benar-benar ile kata pariksa anggota wudu tanya steril daripada benda-benda yang dapat merubah sifat air. Itu minta pegadanya nasabun tu ina mantap. Nasabun. Pada tabuhi tatung wudu kenang sabunnya berbusa air jut ke sabun nyan hansah wudu. Karena yang katruh ba anggota wudu utanyo kon li mutlak tapi lang tabahatoronyan yang sudah berubah karena sudah terkontaminasi dengan benda larut yang suci. Yang contoh yang suci. Atau bisa juga dengan najis. Nah, menyo dengan najis yang di atas anggota tubuh hutannya dengan catatan apabila najis tersebut tidak hilang, wadah tak cucurkan air, hana iplung aja gede, nyiplung juga deh, hana masalah, han berubah. Nyan juga air tersebut jut ke mutan najis, maka hansah wudu. Maka harus kita pastikan di atas anggota wudu kita tidak terdapat sesuatu yang dapat merubah sifat air yang perubahannya menghilangkan kemutlakan air. Yang harus kita pastikan. Khilafan li jam'in, khilaf bagi satu jamaah. Artinya ada sekelompok ulama, walaupun kita tidak tahu siapa mereka karena disebutkan, mereka berkata, kata Said Bakri Syatta, qalu yughtafaru ma'alal adh. Mereka mengatakan dimaafkan apa yang ada di atas anggota. Artinya kalau berubah air dengan sebab benda yang ada di atas anggota wudu, menurut sekelompok ulama tersebut yughtafaru, dimaafkan. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan wudu menurut mereka. Gepumaah. Nah, yang menurut sekelompok. Tapi hana terduri tho yan. Anak pegahanan satu kelompok. Warabi'uha alla yakuna alal adwi hailun bainal ma'i wal maghsul kanaurah wasyam'in waduhnan jamidin wa ainin hibrin wahina. Syarat wudu yang keempat, bahwa tidak ada di atas anggota, pada anggota lagi, hail, penghalang antara air dan anggota yang dicuci. Jadi, munyo-munyo yang berubah, jino yang menghalangi sampai air kepada anggota yang kita cuci. Nyo yang disyaratkan jangan ada. Jadi juga harus kita pastikan bahwa di atas anggota wudhu kita, muka, tangan, kepala, sebahagian kepala dan kaki sampai mata kaki, tidak terdapat benda-benda yang menyebabkan air tidak sampai kepada yang wajib dicuci, yaitu kepada kulit dan rambut-rambut yang ada di bahagian tersebut. Hana teranyan.
Contoh munyolang kitab betulih kanaurah tailalat buatan. Wasyam'en dan lilin. Munyo tatuk lilin berut lilin maju na wajaro. Ate tatung tumayang nyan hantruh i umiyup iduk lilin nyan. Hantah udu. Maka syaratnya begadah ilai lilin nyan. Baikna. Waduhnen jamiden dan seperti contohnya minyak yang sudah mengeras. Di atas anggota wudhu kita ada minyak yang sudah mengeras. Maka minyak yang sudah mengeras tersebut dapat menghalangi sampai air kepada anggota wudhu. Maka tidak sah wudhu. Nah, hati-hati kepada pekerja yang biasa berbaur dengan minyak. Misalnya para pekerja bengkel, ya kan? Biasanya dengan minyak, dengan oli. Nah, hati-hati para pekerja bengkel di saat salat. Ini harus fokusnya halnya, harus ingat urang kerja bengkel. Nah, baik dah semayangna tapi hansah gara-gara le gedanya hana godleh minyak yang kakruhnya di atuh anggota wudu. Dari semayang handruh semayang. Nah. Wa ainen hibrin wahina termasuk dicontohkan lagi di sini ainen hibrin. Zat daripada tinta. Ini khusus ditulis ainen hibrin, zat tinta. Artinya kalau cuma warnanya tidak lagi ada zatnya itu tidak apa-apa. Zat daripada tinta. Pemilu udahnya kan wajib culok jarah, dia dah jawab nyampe dah cukup contoh lain. Contoh dia pemilu ingat. Culok jarah dalam tinta, tinggal ini. Apabila yang tinggal di sini zatnya di saat kita berwudu, maka zat tinta tersebut dapat menghalangi sampai air ke anggota wudu. Nah, tapi apabila yang tinggal cuma warnanya tidak terdapat zat lagi, sudah kita bersihkan. Tinggal warna tagai BO tu. Nah, nyan trohi hana payah susah dah dia puglih lidahnya bu sama sekali hana limu baju tinggal warna. Nah, karena warna tidak menghalangi. Yang menghalangi adalah zat. Nah, nyan ini. Dan hina artinya ainen hinain. Inai ba urang ini orang kena pakai inai. Nah, orang perempuan suka pakai inai. Pakai inai. Zat inai itu dapat menghalangi sampai air. Tapi warnanya tidak. Nah, artinya di saat mereka pakai inai, kemudian setelah dipakai, mereka kira-kira sudah cukup, maka sebelum berwudu zatnya itu harus dibersihkan. Puglih zat inai. Inai kan coret-coret mono lagi mana? Puglihnya ile. Setelah dibersihkan, tinggallah warnanya. Itu tidak lagi mempengaruhi sah wudu. Sah wudu tinggal warna tak. Nah, kiban depu bahwa yang tinggal di situ warna atau zat. Bagaimana cara membedakan? Nah, sebahagian para ulama mengatakan kalau yang tinggal di situ adalah zat tinta atau zat inai yang dapat menghalangi sampai air ke anggota wudu tadi, kalau kita taud tergelupas ada zatnya, tergelupas nyan zat berarti. Tapi munyo taud han tergelupas hilang dengan sendirinya, itu bukan zat, tapi warna. Nah, munyo jamun urang buh kaca. Gebuh kaca cukup le gebuh kaca. Karab hitam, kon limirah, karab hitam mau jung jaro. Nyang gebuh kacanya jaro mun hitam tu mirah hitam, mirah hati dah kitanya. Nyan warna pudat, warna dengan bukti ada taud hantar gelupas hana lagi mukalang bahasanya. Berarti warna munyo warna sampai air sembahyang. Ana payah ragu. Terus i sembahyang.
Tapi munyo ate taud it tergelupas lagi mekalang itu zat menghalangi sampai air wudu ke anggota wudu, maka tidak sah wudu. Nyan pu yang tak pakai periksa lagi nyanyi. Nyan cara periksa. Zat apa warna? Lihat tergelupas atau tidak. Juga sangat berbahaya, perlu diperhatikan. Menyona di antara gedanyo yang kerja di pasar bak engkut. Muka engkut kada. Biasa bahaya tat titik engkut mulu. Nah, urung muka engkut. Iblong engkut, ilung engkut 3 kilo. Tapi ni kok ni titik je non kok. Titik dah. Ipu pa titik engkut mulunyo ke barjarod. Tawa rumah ta mana-mana cukup boleh kah? Datung semayang dah semayang. Bantu tubuh duduk kaduh titik engkut muluh ino. Bantu tubuh duduk kaduh titik engkut muluh ino. Artinya di tempat sisik ikan bandeng tersebut tidak sampai air. Anak roi titik engkau muluh menghalangi sampai air ke anggota tubuh. Maka wajib membuangnya, kemudian berwudu kembali dan ulangi salat. Karena salat menuhan sah. Pakon sah salat karena tidak sah wudu. Kenapa tidak sah wudu? Karena di atas anggota wudu ada sesuatu yang menghalangi sampai air, yaitu sisik ikan bandeng. Yang dah contoh. Dumpulain je ke contoh je. Bi khilafi duhnen jarin ay ma'in wa illam yasbutil ma'u alaihi wa athari hibrin wahina. Beda dengan minyak yang mengalir, artinya yang masih cair. Dan sekalipun tidak tetaplah air di atasnya minyak dan bekas tinta dan hina. Tadi di atas kita jelaskan bahwa minyak yang mengeras, zat tinta, zat inai dapat menghalangi sampai air. Disebutkan oleh Syekh Zainuddin beda dengan minyak yang cair, artinya yang belum mengeras. Minyak yang belum mengeras sekalipun di atasnya tidak menetap air, artinya menyotap plei menyona muminyak mentong bak tubuh tu asai da plei ile lejui hana tetap haidong macut pi nyan tidak dianggap menghalangi sampai air ke anggota wudu, tapi sah wudu. Sah wudu. Jadi orang yang kerja bengkel menunda pegah neperhatikan mentong bek sampai mengeras minyak di atas anggota wudu. Cuci. Sisa-sisa minyak mentongna bukti ji ada plei lagi glue menan, ada mak lagi glue, itu tidak apa-apa. Tidak menghalangi sampai air ke anggota wudu. Dan juga asar bekas daripada tinta dan inai juga tidak menghalangi. Maka watai tak celup jaro dalam tinta watai ikut pemilu, kalau tersisa cuma bekasnya karena zatnya sudah kita cuci, nyen roh i sembahyang. Anak payah daragu. Menantit bekas daripada inai, ba urung inang, roh i sembahyang. Anak payah ragu. Tanya te iu celup tinta la dom buat awak ke PPS, pakai ngawak ke PPS. Nah, kon thok baju tentang na ada sembahyang tanya. Igok mana sembahyang i celup baju tentang tidak nyainan karusak sembahyang. Rusak sembahyang kira-kira. Golem dah sembahyang karusak, sembahyang dah rusak, yang kada sembahyang bak dia pakai ngawak ke PPS. Pakon karena nambung macut. Tentang tanya ada sembahyang. Igok muno kai celup-celup baju berarti nyawa anak sembahyang dah enggak tentang anak sah sembahyang. Ro ku hang kudim, ku ansah sembahyang ku. Ilung urung sembahyang tu bak hang ku celup pakai je ngawak nyan. Nyan ke hina rusak sembahyang. Sembahyang dah rusak, sembahyang yang ka kon yang golom. Kijo rusak nengku. Kon ngan sebab hak celupnya rusak, ngan sebab nambung macut lam dada dalam hati. Yang kenya rusak. Karena penyakit hati merusak
ibadah. Kah. Jadi nyobek nali dan nyolong bek bagi-bagi li ngawak kepipet. Kayu celup dah celup. Mana pegak bek berat hat. Hek ku tha ku un tu. Yang kemudian tagai. Sebab payah un. Sebab na dinda. Yang kemudian tagai. Athaina mentang tanda kajut. Wa kadza yushtaratu ala ma jazama bihi katsirun alla yakuna waskhun tahta dufrin yamna'u usulul ma'i lima tahtahu khilafan li jam'in. Dan seperti demikian disyaratkan berdasarkan barang yang menjazam dengannya oleh kebanyakan ulama bahwa tidak adalah kotoran tahta dufrin. Perhatikan, kotoran yang berada di bawah kuku. Yang kotoran tersebut dapat menghalangi sampai air ke bawah kuku. Juga disyaratkan, masuk pada syarat keempat ini dianggap sebagai hail, kotoran yang ada di bawah kuku. Kuku tangan, kuku kaki. Nyok sering ada berarti nih. Urang kerja bengkel tabok, urang kerja bangunan tabok, urang jauh belang jauh beli. Nyan biasa kotoran. Yang jak-jak berjalan bisa judi. Walaupun hanya tak berat. Nah kotoran di bawah kuku. Pada king kotoran nging kuku di bawah kuku kaitam. Nyan nah kotoran. Nah kalau kotoran itu menghalangi sampai air ke bawah kuku. Karena bawah kuku itu dianggap anggota zahir yang wajib kita sampaikan air. Wajib betul ikut anda tung temayang nengko. Maka betung temayang danyo biasa play mentong cereng play. Hana mutajih bi baju. Ini yakin nyan terus nyolengan tung temayang play tagai. Nya hana mutajih bi baju lagi tu. Thang kurung yakin deket terus temayang nyolengan jarak. Ya. Jadi kotoran yang ada di bawah kuku tersebut kalau dia menghalangi sampai air maka dia harus terlebih dahulu dibersihkan sebelum berudu. Cungkele pegadah kotoran menyohana takohoke pegadah kotoran. Maka Rasulullah giyukohoke supaya banda kohoke hanapa iduk kotoran ate hanapa iduk kotoran kedayo tidak terlalu bersusah payah di dalam berudu. Lalu ada kau ke adanya. Menyoba kau ke resiko memelihara kuku ada di bawah kuku itu akan berkumpul kotoran. Maka bersihkan sebelum berudu. 5 kali berudu, 5 kali bersihkan. Kon 3. Pastikan tidak ada kotoran tersebut. Itu berdasarkan jazam, artinya pemastian kebanyakan para ulama. Tapi khilafan li jam'en, khilaf bagi satu jamaah. Artinya tentang wajib bersihnya kuku daripada kotoran di bawahnya, berbeda pendapat ulama para jamaah rupanya. Nah, wa minhumul Ghazali wa Zarkashi wa ghairihima. Sebahagian daripada mereka yang berpendapat lain adalah Imam Al-Ghazali dan Az-Zarkashi. Dan selain keduanya. Wa atalu fi tarjihi wa sarrahu bi musamahati amma tahtaha minal wasqi duna nahwi ijin. Mereka Imam Al-Ghazali, Az-Zarkashi dan orang-orang yang sependapat dengannya, mereka atalu fi tarjihi, membahas dengan sangat panjang sekali dalam menguatkan pendapatnya. Tidak disyaratkan bersihnya kuku daripada daki yang di bawahnya, kotoran di bawahnya, menurut mereka. Nah, wasarrahu dan mereka jelaskan bil musamahati dengan dimaafkan terhadap barang yang ada di bawah kuku daripada kotoran duna nahwi ijin, tidak dimaafkan seumpama ijin adonan tepung. Jadi Imam Al-Ghazali, Zarkashi dan kawan-kawan yang setuju dengan mereka menjelaskan bahwa dimaafkan. Artinya anak pupuk, pemaaf. Di urung-urung yang kerja bengkel kakak upayang deng urungnya berarti.
Dan Imam Al-Ghazali yang ingat so yang nak kerja bengkel, ingat. Bak tung wudu masalah hidung ku ikut Al-Ghazali. Ingat, baik tumbal radu dah nak musuh pegah, so ni ikut ranu. Dan tung itu mayang lagi kan. Apa lewah nak musuh. Pegah juga Ghazali. Munyo salah long, salah Ghazali. Ya, munyo long tamang nuraka gara-garanya Ghazali pi payah tamang nuraka. Umat aju baki ing ke? Baki ing Imam Al-Ghazali. Wah, nak tinggal Ghazali, tinggal siratu Zarkashi. Yang Zarkashi tinggal tabak Abah Zarkashi nak tubuh ino tinggal nan konya ndak. Kon-konya Nabi, kon Abah Zarkashi. Nan Zarkashi, ulama jamun. Ah, kopnya lagi nyan begah. Tinggal na ju nyo Zarkashi, tinggal Zarkashi begah. Anak pupu begah nyang pemaaf. Ya. Tapi tidak dimaafkan seumpama izin. Izin apa? Adonan tepung. Ya, awak giling-giling tepung apa time frame kan? Ya, nyan menyo adonan. Seumpama adonan tepung termasuk adonan somai atau bakso. Wak kirim nyan di pasai empreh. Nyan somai bakso kamu jampu tepung ngon manok ina ngon lemo, ngon daging lemo, tidak mong leuke. Nyan la yu'fa, tidak dimaafkan menurut mereka Al-Ghazali, Zarkashi dan selain daripada mereka. Han kepemaaf. Nah. Wa asyara Adra'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim. Tetapi seorang ulama lain yang bernama Al-Adra'i, Imam Adra'i, wa ghairuhu dan selainnya Adra'i, artinya ada ulama-ulama lain, mengisyarahkan kepada lemah pendapat mereka itu. Jadi Imam Adra'i dan orang-orang lain mengatakan bahwa pendapat sekelompok orang yang mengatakan dimaafkan daki kotoran yang ada di bawah kuku itu adalah lemah. Jadi kalau begah taknya munyo urang kerja bengkel Rod Ghazali ni dong, berarti nedong menurut Adra'i rod pendapat lemah. Aku nedong aja urang munyo hak le berat dan begitu. Tapi ben yang pernah orang lain. Karena ada pernah gop harus dengan pendapat yang kong, baik pendapat yang dilemahkan. Nah, lemah dari segi mana? Dari segi mungkin hujjah. Satu pendapat para jamaah ditinjau kuatnya dari segi hujjah, dalil. Kesesuaian antara pendapat itu dengan dalil. Nah, dengan wajhul adillah. Bagaimana jalan mereka mengambil dalil kepada dalil tersebut? Apa berkenaan, apa tidak? Di situ ditinjau oleh para ulama. Sehingga bisa dikatakan lemah atau kuat. Pudali Imam Al-Ghazali dengan Az-Zarkashi giak pegah teman dengannya gepuma'ah. Sehingga menurut Adra'i lemahnya nurungnya. Ya. Dalilnya menurut Imam Ghazali dan Az-Zarkashi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mereka kana ya'muru bitaklimil adfar wa ramyi ma tahtahu wa lam ya'murhum bi i'adatis salah. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk memotong kuku dan membersihkan sesuatu yang terdapat di bawah kuku. Tetapi beliau tidak perintahkan mereka para sahabat untuk mengulangi salat. Yan ban mupum Imam Al-Ghazali ngendar kasi. Hai monyo tapegah, hai monyo mupum danyo. Terhadap mupum urunyan lom. Monyo tapegah kotoran di bawah kuku ini dapat menghalangi sampai wudu. Ah, hana gepumah. Artinya kehansah ismayang, hansah tadu ismayang. Munyo hansah dadu semayang, hansah semayang. Munyo hansah semayang, payah ulang semayang. Tapi Rasulullah hana ulang sahabat semayang. Gepegah sagai koh uke ugli. Hana ulang. Nyan mupom urang nyan. Kita begitu nyosit ha. Horot lemah teman. Adra'i gepegah lemah. Hadis ikut nyang keman, tapi lemah. Ya niku, baik nak berkira ni asal hadis ka kuat mandum. Ladom hadis kuat, tapi pemahaman terhadap hadis lemah. Baik asal hadis sahih, berarti pu yang kepegahnya sahih mandum kau menahan. Hadis boleh jadi sahih, pemahaman kita mungkin terhadap hadis kurang sahih.
Inan juk kelemo. Kon gara-gara hadis lemah. Tapi pemahaman tanya terhadap hadis lemah. Artinya cara kita mengambil dalil, istidlal kita terhadap hadis tersebut kurang tepat sedikit. Nyokon menurut Ghazali kurang tepat. Menurut Ghazali dan Zarkashika tepat dah. Sebab goknyan yang conali. Menurut orang lain yang nilai goknyan. Biasa yang nilai orang duduk. Padahal mungkin orang awal itu kalau goknyan yang nilai goknyan kalau udip. Orang duduk. Artinya Adrai ini lebih kemudian daripada Al-Ghazali. Nah, maka dinilai oleh Imam Adrai bahwa cara mereka mengambil dalil ke hadis tersebut kurang tepat. Maka dianggaplah lemah. Orang kurang tepat, nyo pembahasan usul fiqh. Baik tak bahas ini, berada apa yang tu? Dro-dro ni memang. Nah. Lihat tu. Waqad sarraha fi tatimmati wa ghairiha bima fi raudah wa ghairiha min adamil musamahah. Dan sungguh telah dijelaskan di dalam kitab Tatimmah dan selainnya Tatimmah dengan apa yang terdapat di dalam kitab Raudah. Artinya sama seperti penjelasan yang terdapat dalam kitab Raudah dan selainnya Raudah. Min adami musamahati bi syai'in mimma tahtaha. Dengan tiada dimaafkan terhadap sesuatu yang terdapat di bawah kuku, haitsu mana'a wusulul ma'i bimahallihi. Sekira-kira sesuatu itu menghalangi sampai air ke tempatnya, ke tempat sesuatunya. Arti banyak juga dalam kitab lain dijelaskan oleh para ulama, hana gepumah, kotoran yang ada di bawah kuku yang dapat menghalangi sampai air ke tempat kotoran tersebut artinya di tempat kotoran itu ada. Anak pumah. Nyan yang kuat. Wa afdal Bughawi fi wasghin hasala min ghubarin bi annahu yamna'u sihhatis wudu. Temantah kotoran yang dapat menghalangi sampai air ke bawah kuku. Dalam sebuah fatwa yang disampaikan oleh seorang ulama bernama Bughawi, beliau mengeluarkan fatwa tentang daki yang bersumber dari debu. Artinya daki yang jut dari di bawah kuku, hitam bawah kuku dan nyonyo, pane sumber dakinya dari debu. Rupanya karena banyak debu itu berterbangan masuk ke bawah kuku sehingga mengendap lama di bawah kuku, jadi daki. Nah, daki yang mengendap di bawah kuku, kotoran yang sumbernya dari debu yang dibawa oleh angin, mengendap di bawah kuku kita sebut daki. Itu menurut fatwa Bughawi yamna'u sihhatal wudu, menegah sah wudu. Hantruh itu mayang menurutnya. Han kepumaah menurut Bughawi. Nyan apabila sumber jih dari debu. Bi khilafi ma nasya'a min badanihi wa huwal urqu mutajammidu. Sebalik sesuatu daki atau kotoran yang terjadi dari badannya seseorang. Beda hukum apabila daki yang ada di bawah kuku adalah terjadi dari tubuh kita sendiri. Wahwa urku, yaitu keringat yang sudah mengeras. Rupanya daki di bawah kuku gopnyanyan kon dari debu, tapi dari keringat yang sudah mengeras sehingga berwarna hitam menjadi daki. Itu menurut fatwa Bughawi tidak apa-apa, dimaafkan. Berarti mumpung katanya dengku, hana mandum daki di bawah kuku yang menyebabkan hantah tung itembah yang hana mandum. Ya, nyepakkan ada dua bok. Daki yang sumbernya dari debu, hansah tung itu mayang menyohan ada pelihnya naju karena han gepumaah. Androi juga deh. Daki yang sumbernya dari keringat,
dari keringat katanya lenyan mengeras di bawah kuku jut ke daki nyan yufa gepemeah walaupun handruh itu mayang yan wajazama bihi fil anwar dan menjazam ia dengannya di dalam kitab Anwar yan ehnan kabih para jemaah karena wate isra jadi kedua keleh dan keput nah untuk pura minggu ke insyaallah kita lanjutkan kepada yang terakhir yang kelima nah, kalau Datuk yang ingin bertanya tentang yang sudah kita bahas. Tatu. Ya, nyan timbul pertanyaan tanya kan karena disyaratkan tidak ada penghalang sampai air ke anggota wudu. Nyan tatu pa ada kalian lagi ban. Lung termasuk urang yang hana lung doa kiban tatu, maka hanji lung jauh nantong nyu. Badro nu kiban tatunya merun kalian. Apakah yang di saat dibikin tatu di situ ada zatnya yang tinggal di kulit atau cuma warnanya? Apabila yang tinggal di kulit itu ada zatnya, maka lage tinta timuna hukum ji, lage inai timuna menghalangi sampai air, artinya tidak sah. Tapi apabila tidak ada zatnya, cuma bekasnya, artinya warnanya saja, tidak menghalangi sampai air, artinya sah. Kata doa ilenya, unan bayar tangi ngile, hanjut dah hukum laju. Teman musuh tu gede, kita takdirkan karena lung hana hukum tak kiban masalah datu, musuh tak takdir yang tinggal zatnya dengku. Oh hansah berdi. Teman kiban urang mutatu ka gedung itu mayang, nyan payah kalian lom hansip ehnan dah pegat hukum. Nyo ehnan dah pegat hukum ka ke urang nyokam datu hang ten mayang dia je. Sedangkan agama kon untuk kubrat urang, agama untuk pemudah dah urang mek dia bertakut-takut urang nya hansah mayang mutatu urang. Aku hai mayang so salah tanyo salah tanggung jawab tanyo ora dudo tu mang gara-gara dah tumpuk nya awam datu ka hai mayang li. Ya, dilihat dulu kapan dia bikin tatu. Oh awak kape dengku roje semasa kufur bikin tatu. Jino kai damang Islam. Cuman tatunya hanji begadah dengku. Ai tatu lagi mono dah begah. Nazat inan tinggal handroh sama tapi hanji begadah. Iban dengku nyan yufa kepuma. Anak kubrat. Gepuma. Tapi munyo dalam Islam ipegat la ilah hukum. Pane dengku mai kon ji huri Islam. Cuma zaman batat isi sering tupit damang penjara. Itu pu hukum mendadonya hanjut. Handroh itu mayang. Ipegat sit. Nyan hang kepuma sampai mati. Ini hanai begadah. Yang kena yang berat hukum hanjut. Sampai mati hang kepuma. Munyo hanai begadah dadu. Musuh begadah dadu. Sembahyang selama mendadu wajib kata mendung. Bukan menan nengku jih memangnya udah bijilah heba urang Islam ma Islam ya Islam tapi jamun hanapan merono awaknya nengku urang gatinta keluarga gatinta tinggal di gunung hanampak merono bi kulatan bedan ku maka mendatu-datu anai depu hukumnya duda baru hidupu lu hidupu musuh sah itu tapi hanai dupat ya untuk begadah nengku nyang giban nyan gepu maaf artinya agama ini melihat perbuatan itu adakah unsur kesengajaan, adakah unsur pengetahuan atau tidak. Sesuatu yang dikerjakan tanpa unsur pengetahuan terhadapnya, tanpa unsur kesengajaan terhadapnya, maka agama ini membuka selebar-lebar pintu maaf untuk orang tersebut. Tapi kalau dikerjakan atas unsur pengetahuan, dia tahu tidak boleh masih dikerjakan, dan dia kerjakan karena kesengajaan, kon karena ruh mukubut juga secara spontan atau dipaksa bugop, nyan ditutup pintu maaf sebelum dia benar-benar menghilangkan bertaubat. Nah, nalailah, mana mana ya? Anu ya. Ya, oh dah culup jaro, kuna kira mengalir. Dilihat air yang ada di tangan kita setelah kita angkat. Air yang ada tangan kita ada mengalir enggak? Nah mengalir belum? Nyangka mengalir kan? Nah kira. Nah, artinya air itu ukurannya tidak terlalu sedikit. Atau taud hana mengalir maju di tidak buh baca
Bajaro, nyan yang maksud ya masahu, hanya menyentuhkan air dengan anggota yang wajib dicuci. Nyan yang maksud. Tak culup jaro langgulah nengkuna mengalir dan nyai konyan. Tak culup jaro langgulah. Nengah anda bawa jaro dan culup. Oh, dah culup nengku ile dari no mengalir artinya. Walaupun tak culup nengkulah anak mencih bakran. Ya, anak mencih bakran. Kajilah ha. Barno nah. Nah, yang ingin bertanya Barno? Ana pas nyopah mandung nyokam mali-mali menu alhamdulillah. Menyelekaringan satu pengajian dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.